Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri orang ketiga yang akan mengkhianati mantan. Mantan akan sangat menyesal pilihannya untuk mengkhianati kita demi orang ketiga. Sebenarnya dari permulaannya saja sudah kelihatan kok ciri-ciri orang ketiga yang akan mengkhianati mantan. Ya, kita juga tidak bisa mengabaikan. Ada juga memang walaupun jumlahnya sedikit sekali. Orang ketiga itu yang merebut mantan memang untuk serius bersama mantan, untuk menikah. Itu ada ya, tetapi jumlahnya sedikit. Lebih banyak lagi orang ketiga itu merebut mantan ya, bukan untuk tujuan yang serius ya, tetapi untuk ya melihat uangnya mantan banyak ya, melihat fasilitas yang ada pada diri mantan untuk happy-happy lah begitu. Nah, jadi ada 3 ciri-cirinya ketika orang ketiga ini akan mengkhianati mantan. Jadi tidak akan pakai lama-lama tuh, ya, langsung kelihatan. Jadi yang pertama ya, orang ketiga merebut mantan dari kita. Nah itu, merebut ya. Bisa saja terjadi orang ketiga itu tidak tahu kalau mantan sudah ada yang punya. Bisa saja terjadi. Mantan mengaku kepada dia masih sendiri. Nah, walaupun dia tetap jadi orang ketiga juga kan, tapi dia sama sekali tidak tahu kalau mantan sudah ada yang punya, karena mantan mengaku dia sendiri, tidak pernah ada kita, dan seterusnya. Tetapi ketika mantan ini sudah tahu ya bahwa misal orang ketiga ini ya hobinya begitulah ya, dan orang ketiga juga sudah tahu bahwa mantan sudah ada yang punya, mantan sudah bersama kita. Orang ketiga masuk ke dalam kehidupan kita dan mantan menyambutnya dengan bahagia, mantan tergoda, itu namanya merebut ya. Kalau orang merebut, maka tidak akan lama dia akan mengkhianati. Merebut. Besok kalau dia ketemu lagi yang lain, yang lebih cakep daripada mantan, dia tidak peduli orang itu sudah punya pasangan, sudah berpasangan dengan siapa, begitu dia tertarik, akan dia rebut lagi. Ya, jadi orang yang merebut itu adalah orang yang di dalam pikirannya tidak ada kata setia. Kesetiaan itu baginya tidak ada. Ya, asalkan dia suka, pasti akan dia rebut. Sehingga menunggu waktu saja tuh sampai dia ketemu dengan seseorang yang lebih oke daripada mantan, akan dia rebut dan mantan akan dia lepaskan. Yang kedua ciri-cirinya, kita bisa melihat tuh di akun media sosial itu bagaimana masa lalunya orang ketiga ya, kalau tidak dia hapus ya. Ternyata hobinya gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh bahwa orang ini tidak ada tujuan hidupnya dalam mencintai itu untuk serius. Ya. Tujuannya cuma mencari kesenangan saja, having fun saja. Pokoknya kalau ada yang oke, ada yang duitnya banyak, dia ke sana. Ya. Dan orang yang hobi bergonta-ganti pasangan itu tidak pernah ada kata puas. Seperti halnya orang yang minum air laut.
Sudahlah yang pertama tadi tidak setia, yang kedua tidak ada kata puas. Seperti orang minum air garam, tambah diminum, tambah haus. Kalau kita makan makanan yang berkuah, gurih, ya, ada garamnya, air tuh, ya, kuahnya kita minum, kita seruput begitu. Selesainya, haus kita tidak hilang, malah tambah haus, harus minum es teh tuh. Ya. Nah, jadi seperti itulah orang ketiga. Hobi gonta-ganti pasangan, artinya dia tidak pernah akan mengenal kata puas. Selama ada yang lebih keren, maka kesitulah dia akan pergi. Jadi yang pertama ciri-cirinya itu, dia merebut, artinya dia tidak punya kamus setia. Tidak ada istilah setia di dalam pikirannya. Rebut, rebut, rebut. Ya, kan untuk merebut, kalau sudah dapat, yang lama dilepaskan. Tidak setia. Yang kedua, ciri-cirinya tidak pernah mengenal kata puas. Mantannya banyak. Dan yang ketiga, kita juga bisa melihat ciri-cirinya. Dia matre. Ya, kalau kita lihat tuh, pasangan-pasangan sebelumnya kaya-kaya. Begitu menjelang berpisah, biasanya pada bangkrut. Duitnya habis tuh. Ya, untuk belanja ke sana kemari, permintaannya macam-macam dan seterusnya. Matre. Begitu juga dengan mantan, yang dia lihat bukan profil dari mantan, tapi duit mantan saja. Ya. Orang yang matre itu juga tidak pernah mengenal kamus cinta. Kata cinta itu tidak ada. Dia cuma mencintai kalau orang punya duit. Kalau orang duitnya habis, cinta selesai bagi dia. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu. Mudah kan untuk mengetahui bahwa kalau ada salah satu dari tiga ciri-ciri ini, bahkan tiga-tiganya ciri-ciri ini ada semua pada orang ketiga, maka itu adalah tanda bahwa orang ketiga akan segera mengkhianati mantan, ya. Dan mantan akan menjadi orang yang paling menderita. Duit habis, ya, tidak punya apa-apa, dicampakkan pula oleh orang ketiga. Nah, jadi hidup itu selalu demikian. Kita itu harus selalu belajar untuk bersyukur, termasuk dengan orang yang bersama kita, dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita. Kalau kita ikuti keinginan, itu tidak akan pernah ada kata puasnya. Apalagi orang-orang cantik, orang-orang ganteng setiap hari bermunculan. Tidak ada kata puasnya. Ya. Nah, karena itu kita harus belajar untuk merasa cukup. Belajar qanaah. Belajar bersyukur. Ya. Karena dengan kita belajar bersyukur, hati kita tenang dan kita akan mendapatkan begitu banyak rahmat dan karunia Allah. Kalau kita selalu bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Jadi kalau orang tidak pandai bersyukur, seperti halnya mantan, sudah ada kita, tetap tidak puas, maka dia pergi ke orang ketiga. Dia tidak pandai bersyukur. Maka yang akan terjadi dalam hidupnya adalah azab. Ya. Dia pengennya bahagia, ternyata bersama orang ketiga, dia justru menjadi orang yang sangat menderita. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.